lihat gejalanya ini selalu anak-anak yang dijadikan kebijakan-kebijakan instan atau kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tuh tanpa kajian menurut saya gitu ya. Jadi ini anak-anak ini jadi korban akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mengatur para pelajar. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan pelajar ini yang cukup tajam mendapatkan kritikan adalah berkaitan dengan masuknya para pelajar di Jawa Barat ini di pukul 6.30. Sebagaimana kemarin sesungguhnya cukup juga pro dan kontra, karena sempat beredar bahwa Kang Deddy Mulyadi itu akan menjadwalkan anak-anak sekolah ini masuk jam 6.00. Tetapi kemudian Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa para siswa di Jawa Barat itu akan masuk sekolah dari pukul 6.30 dan kemudian hari Sabtunya adalah hari libur untuk mereka. Dan selain itu pun Kang Deddy Mulyadi kemudian mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan peniadaan terhadap pekerjaan rumah terhadap anak-anak ini. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang pernyataan Kang Deddy Mulyadi, kita simak pada video berikut ini. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah, tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah. Di rumah anak-anak itu rileks, baca buku, berolahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya. Kemudian belajar membereskan rumah, cuci piring, perempuan belajar masak, ngepel, dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat. Kemudian bisa mengikuti les musik, les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Itu adalah arah membangun anak-anak Jawa Barat yang memiliki visi dan orientasi yang kokoh untuk menyambut masa depannya. Untuk itu pasti kebijakan saya ada pro dan kontra. Bagi saya pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi, tetapi yang terpenting adalah tujuan utama kita adalah untuk mewujudkan anak-anak Jawa Barat yang cager, bager, bener, pintar, jeung singer. Hatur nuhun ya, sehat selalu. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan masalah pengaturan masuk bagi para siswa ini dari mulai pukul 6.30 dan juga peniadaan pekerjaan rumah bagi para siswa ini kemudian mendapatkan banyak kritikan. Yang paling tajam adalah kritikan dari Ibu Retno Listiarti. Sebagaimana yang biasa, Ibu Retno ini memang seorang pengkritik terhadap kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Dari mulai masuk barak militer, dikritik juga. Jadi kita tahu KPAI ini sepertinya kontra, baik ex KPAI bahkan KPAI sekarang yang masih aktif ketua dan wakil ketuanya pun itu kontra terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Maka begitupun Ibu Retno Listiarti ini sama mengkritik kembali kebijakan Kang Deddy Mulyadi dengan analisa-analisanya yang menyudutkan Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan harus ada kajian kembali. Selalu senjata yang dikeluarkannya itu kajian.
dan juga kemudian bahwa anak itu alasan jam 6.30 itu masih mengantuk, seolah-olah dia merasa paling benar dengan mengungkapkan alasan-alasannya yang pada dasarnya dengan alasan bahwa itu sudah dikaji, tetapi dalam realita fakta bahwa hal tersebut tidaklah benar. Untuk lebih lengkapnya bagaimana pandangan daripada Ibu Retno Listiarti ini, kita simak pada video berikut ini. Saya juga pakai kajian gitu ya, ditanya juga, dan mungkin untuk beberapa wilayah yang punya kemacetan tinggi, misalnya Kota Bandung, mungkin bisa gitu diterapkan. Jadi artinya sebenarnya nggak bisa untuk keseluruhan. Akan punya setidaknya dampak pada dua problem ya. Yang pertama adalah masalah kurang tidur, jadi mengantuk. Yang kedua adalah masalah terkait dengan pencernaan anak-anak karena perubahan dari pola makan bisa jadi. Karena istirahat pertama itu bagi anak. Kenapa? Oh, mereka tidurnya lebih cepat aja biar mereka bisa bangun lebih pagi atau misalnya tidak berada di luar pada malam hari gitu. Nah, sebenarnya anak-anak ini juga sekali lagi punya perbedaan-perbedaan budaya atau kebiasaan, termasuk anak-anak remaja ini ya. Jadi kalau misalnya pukul 20 ya, kalau tidak salah ya, mereka tidak bisa di jalan. Saya kurang seingat saya 20-an gitu ya, atau pukul 21 ya. Saya sebuah kebijakan niatnya baik, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Dan saya ngelihat gejalanya ini selalu anak-anak yang dijadikan kebijakan-kebijakan instan atau kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tuh tanpa kajian menurut saya gitu ya. Jadi ini anak-anak ini jadi korban akhirnya. Demikian tadi pandangan sekaligus kritikan Ibu Retno Listiarti terhadap kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi ini menerapkan beberapa kebijakan kepada para siswa. Pertama adalah kebijakan berkaitan dengan siswa-siswa yang bermasalah dengan kemudian dimasukkan ke barak militer. Kemudian kebijakan yang berikutnya dari Kang Deddy Mulyadi adalah dengan menerapkan jam malam bagi para pelajar dari mulai jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Dan kemudian Kang Deddy Mulyadi melanjutkan kebijakannya dengan siswa ini masuk belajar di sekolah pukul 6.30. Dan kemudian kebijakan berikutnya adalah Kang Deddy Mulyadi menghilangkan pekerjaan rumah bagi para siswa. Nah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya kalau kita telaah dan kita analisa, tujuannya sangat-sangat bagus, tujuannya sangat-sangat baik. Kenapa? Karena ingin agar generasi muda, para pelajar ini menjadi pelajar-pelajar yang berkualitas. Makanya kemudian diaturlah kebijakan-kebijakan ini. Yuk coba kita telah satu persatu. Yang pertama misalnya berkaitan dengan barak militer. Barak militer itu adalah dalam rangka menanggulangi anak-anak yang memang diindikasikan bahkan sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kriminal atau pidana. Maka untuk memupuk kedisiplinan mereka, kemudian selama kurang lebih 2 minggu mereka dibina, dididik untuk membangun kembali karakteristiknya dan kedisiplinannya. Dan mereka-mereka yang sudah menjalani dan selesai dari pendidikan barak tersebut, itu kita lihat ada perubahan-perubahan yang signifikan ke arah yang positif. Lalu kebijakan-kebijakan menerapkan jam malam bagi para pelajar ini pun tujuannya sangat bagus, karena berharap bahwa anak-anak ini itu mereka akan cukup istirahatnya, akan cukup mereka istirahatnya. Kalau jam 9 sudah di rumah, tentunya mereka setidaknya jam 10, jam 11 mereka sudah tidur, maka jam 5 atau jam 4 mereka sudah bisa dibangunkan, karena setidaknya 6-7 jam itu sudah cukup untuk waktu istirahat seorang anak. Maka kebijakan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu tentu untuk menanggulangi permasalahan tawuran, geng-geng motor dan lain sebagainya yang dilakukan oleh anak-anak remaja, anak-anak yang masih status sebagai pelajar ini. Lalu kebijakan yang berkaitan misalnya dengan pelarangan menggunakan handphone bagi anak SD dan SMP, termasuk juga pengaturan terhadap anak-anak SMA. Maka fungsinya sama.
agar mereka kemudian cukup istirahatnya, cukup belajarnya, tidak sampai kemudian mereka justru jadi edik dengan handphonenya. Karena kita tahu di handphone itu banyak sekali menu-menu, terutama game yang kadang membuat mereka lalai mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun mereka belajar lalai, sehingga bahkan mereka diantaranya ada yang tidak mau sekolah karena masih ngantuk gara-gara main game terlalu malam. Maka inilah pelarangan yang sangat bagus dari Kang Deddy Mulyadi. Lalu berikutnya misalnya berkaitan dengan dirubahnya waktu masuk bagi para siswa di Jawa Barat dari pukul 7.00 menjadi pukul 6.30. Maka kalau kita lihat, hal ini pun sesungguhnya sangat bagus. Kenapa? Karena pada waktu-waktu seperti itu, selain mereka pun akan tercegah dari kemacetan-kemacetan yang ada, misalnya kalau seandainya mereka sekolah di wilayah-wilayah yang sangat rapat lalu lintasnya atau sangat sering terjadi kemacetan lalu lintasnya, maka kalau mereka berangkat jam 5:30 misalnya, tentunya mereka akan sedikit terhindar dari kemacetan. Jadi kalau berangkatnya jam 6:30 karena masuk jam 7, biasanya itu jalan sudah penuh. Nah, kalau lebih cepat lagi anak-anak itu masuk, maka setidaknya dapat terhindar dari kemacetan-kemacetan itu. Selain tentu di beberapa wilayah yang anaknya bisa kemudian mereka bersekolah dengan berjalan kaki, itu pada saat mereka berangkat jam 5:30 itu mereka masih dalam keadaan tidak panas. Berbeda dengan kalau masuk jam 7. Mereka harus jalan kaki dari rumahnya bahkan dari jam 6 lewat, dan itu sudah panas. Kalau kita lihat kondisi dan situasi sekarang ini, di mana waktu duha saja sekarang sudah 6:10:05. Jadi matahari sudah sepenggalahan. Jadi sudah lebih tinggi. Berbeda kalau misalnya berangkat dari rumah 5:30. Maka itu akan lebih mereka segar, menghirup udara segar. Nah, ini yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga anak-anak itu ketika sampai ke sekolah dalam keadaan fresh karena sudah digerakkan badannya dan tidak terlalu panas tentunya. Itu analisanya. Lalu yang berikutnya, dengan tidak membebankan PR kepada para siswa, maka hal ini pun sesungguhnya hal yang bagus. Kenapa? Karena biarkan siswa itu di rumah misalnya beraktivitas membantu orang tuanya, tidak kemudian terfokus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jadi di rumah mereka bisa membantu orang tuanya atau bisa belajar hal-hal lain. Ini yang dimaksudkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Biarkan mereka di sekolah, diselesaikanlah pelajaran itu di sekolah. Inilah yang ingin dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bagi anak-anak sekolah di Jawa Barat. Yang intinya adalah menginginkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang istimewa. Nah, kalau ada orang-orang yang masih kontra, terutama dari orang-orang KPAI ataupun ex KPAI seperti Ibu Retno Lisyarti, itu hal yang wajar. Tetapi kan kewenangannya tetap gubernur memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kita doakan saja mudah-mudahan keinginan Kang Deddy Mulyadi ini untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang istimewa ini akan terwujud. Yuk kita sama-sama dukung program Kang Deddy Mulyadi. Kita yakinkan bahwa apa yang diluncurkan program-program Kang Deddy Mulyadi itu manfaatnya akan dirasakan oleh anak-anak Jawa Barat. Mungkin sekarang belum terasa, namun kita lihat 1 tahun ke depan ketika kebijakan ini sudah berjalan dan dilakukan, maka kita akan mendapatkan generasi-generasi muda kita yang istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.